Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dan hadirat, ikhwan dan akhwat jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, nikmat di atas ketaatan kepada Allah, nikmat kemudahan-kemudahan untuk ibadah kepada Allah, dan ini merupakan nikmat yang tidak Allah berikan kecuali kepada siapa yang Allah cintai. Adapun berkaitan dengan dunia, Allah berikan kepada siapa saja, entah orang tersebut dicintai oleh Allah ataupun tidak, entah orang tersebut beriman ataupun tidak, entah orang tersebut taat kepada Allah ataupun tidak. Tetapi nikmat agama, nikmat ketaatan, nikmat di dalam kebaikan, nikmat istiqamah di dalam majelis ilmu, dan selain sebagainya dari kenikmatan-kenikmatan agama, tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah ingin berikan dia kebaikan atau orang yang Allah cintai. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan jadikan dia paham akan agamanya. Barometer tolak ukur orang diinginkan kebaikan adalah dia semakin ngerti dengan agamanya, adalah dia semakin paham akan agamanya. Kualitas agamanya semakin baik, itu berarti orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Dan semua kita paham, tidak mungkin seorang itu mengerti, tidak mungkin seorang itu paham akan agamanya kecuali melalui proses belajar. Wa innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Maka siapa saja yang dimudahkan untuk belajar, dijadikan cinta di dalam hatinya majelis ilmu, dijadikan dia betah mendengarkan ayat-ayat Allah, menjadikan dia betah mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, atau mungkin skala yang lebih kecil, tatkala dia main media sosial, bermedia sosial, lewat potongan nasihat-nasihat agama, dia betah menyimaknya hingga selesai. Itu tanda Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan-kemudahan di dalam ketaatan kepada Allah. Dan kita sekarang berada di dalam ibadah. Kita harus yakini para hadirin sekalian, sebagaimana tadi kita salat, sebagaimana kita tadi mengerjakan salat maghrib, setelahnya kita berzikir, setelahnya kita melaksanakan salat sunnah, kita mengharapkan pahala dari Allah karena itu adalah ibadah, maka sama sekarang kita sedang beribadah kepada Allah. Duduk-duduk kita seperti ini adalah duduk-duduk yang bernilai ibadah. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan tatkala disebutkan muslim berarti juga mencakup muslimah. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menuntut ilmu itu wajib, berarti menuntut ilmu itu ibadah. Kenapa menjadi wajib? Seseorang tidak akan bisa menegakkan ibadah kepada Allah kecuali dengan ilmu.
Dan itulah yang menjadikan agama Islam agama yang mulia, mengedepankan ilmu kemudian beramal di atas ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sampai membuat bab khusus di dalam kitab beliau Sahih Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu kemudian sebelum kita berkata-kata, sebelum kita beramal ibadah. Maka para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang sangat luar biasa. Dan duduk-duduk kita seperti ini bernilai ibadah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan majelis ilmu seperti taman surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, mengatakan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat pun heran, bagaimana mungkin kita di dunia kemudian ada taman surga? Sehingga mereka bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimasukkan dengan taman surga tersebut? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilakuz zikr." Halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada tujuan untuk mengingat Allah, itulah taman surga. Dan kita di sini sekali lagi tidak ada tujuan kita kecuali menegakkan zikir kepada Allah. Kita mengingat Allah, kita mengkaji ayat-ayat Allah, kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Kalau ada yang datang ke sini ingin belajar bursa bisnis, berarti salah alamat. Kalau ada yang datang ke sini ingin membahas bisnis, berarti salah alamat. Dan saya rasa tidak ada yang datang ke sini yang duduk sampai saat ini kecuali untuk mengkaji ilmu agama, dan itu salah satu wasilah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dia taman surga, balasannya pasti surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita dikumpulkan di majelis ilmu. Kemudian, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man 'inda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah. Dan semua kita sepakat, masjid, musolla, langgar, apa lagi namanya? Surau, itu semua adalah rumah-rumah Allah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu daripada rumah Allah. Mereka ngumpul buat ngapain? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari kitab Allah, mempelajari ayat-ayat Allah di antara mereka, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan. Maka kalau antum ingin cari ketenangan, carilah di majelis ilmu. Tetapi jangan salah paham, saya tenang Ustaz di majelis ilmu sampai tidur. Ini musibah. Tidur di majelis ilmu itu musibah. Ya, musibah besar. Maksud ketenangan di sini adalah ketenangan di dalam hati, bukan ketenangan di kelopak mata. Ketenangan di dalam hati yang tidak Allah berikan kecuali bagi mereka yang meniti jalan menuntut ilmu. Dan semua kita punya pengalaman. Kita punya problem di rumah, kita punya problem di tempat kerja, kita punya problem dengan perekonomian kita. Tapi tatkala kita berada di majelis ilmu, ketenangan-ketenangan datang menghampiri kita. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun rahmat Allah. Bahkan saya pernah menyimak, kalau Anda ingin mencari rahmat Allah, maka carilah di majelis-majelis ilmu. Karena Allah menjanjikan turunnya rahmat di majelis ilmu. Wa haffathumul malaika, dan malaikat menadahkan sayapnya. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka ciri khasnya mereka memiliki sayap.
dan mereka menadahkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu disebabkan mereka ridho dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan kita di kalangan makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Fulan hadir di majelis ilmu, fulan menuntut ilmu, disebut kita. Dan itu yang menyebut kita adalah Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Kita kalau disebut sama manusia yang punya kedudukan penting, itu diingat bukan main ingatannya. Weh, kamu nggak ingat kemarin tuh Pak Wali Kota sebut-sebut saya? Itu baru wali kota itu. Kamu nggak ingat kemarin Presiden tuh nyebut-nyebut saya? Oh, nggak ingat saya. Ini nah videonya, di screenshot, di screen recorder itu dikasih lihat ini. Saya disebut. Senang dia. Padahal yang nyebut dia sama-sama makhluk. Atau kata orang Balikpapan, sama-sama makan nasi. Ini yang sebut-sebut kita adalah Allahu Rabbul Alamin di kalangan para malaikat yang mulia yang berada di sisinya. Maka ini keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang tidak kita dapatkan kecuali kita menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tadi kita sampaikan begitu panjang tentang majelis ilmu? Karena agar kita termotivasi. Karena sejatinya kita itu terlalu fokus pada asupan badan, tetapi lupa akan asupan hati. Kita makan sehari, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali sehari. Dan kalau sudah lambat makanannya mungkin ngomel-ngomel. Tetapi ada yang lebih penting daripada sekedar asupan badan adalah bagaimana kita memberikan asupan kepada hati kita. Memberikan asupan kepada keimanan kita. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya iman itu diciptakan ibaratkan baju. Sebagaimana baju bisa lecek, keimanan pun bisa lecek, bisa usang. Tetapi kalau baju yang lecek, baju yang usang mudah. Saya lewat di jalan mana itu, dia tulis besar-besar budidayakan teruslah malas mencuci karena mencuci adalah urusan kami. Saking mudahnya itu kita bisa berikan. Kalau baju usang kita malas nyuci, banyak tempat-tempat menerima asal punya fulus saja kita. Begitu kalau baju, tapi kalau keimanan yang usang itu sedikit repot. Tidak ada orang yang sampai hari ini buka di pinggir jalan, bagi yang imannya lemah silahkan singgah. Bagi yang mau cuci hatinya silahkan singgah, enggak ada. Maka kita berusaha bagaimana kita memberikan asupan kepada hati kita. Asupan hati kita adalah siraman-siraman rohani, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, dan itu tidak didapatkan kecuali di majelis ilmu. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah menjaga persahabatan hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga persahabatan hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipungkiri jemaah sekalian, para hadirin dan hadirat, persahabatan merupakan salah satu nikmat yang luar biasa. Di antara kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat persahabatan. Dan kita bisa lihat bagaimana orang-orang besar, orang-orang yang besar, mereka pun butuh kepada sahabat. Tidak usah jauh-jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia adalah manusia yang paling mulia? Bukankah dia kekasih Allah? Bukankah seseorang tidak akan bisa masuk surga kecuali Rasulullah masuk lebih dulu? Sekalipun demikian, beliau butuh kepada sahabat. Sehingga Allah pilihkanlah sahabat yang terbaik bagi beliau, sekaligus menjadi mertua beliau, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita ingin mengingat ini, kenapa? Karena orang-orang yang besar mereka punya sahabat. Artinya apa? Manusia adalah makhluk sosial. Mereka butuh kepada orang lain. Mereka tidak bisa hidup sendirian.
Dan kita akui, kita sendiri pun menginginkan atau membutuhkan adanya sahabat-sahabat yang menemani kita. Sahabat dalam lingkup yang luas, bisa sahabat hidup atau kawan hidup yang menemani kita, yaitu istri kita. Bisa sahabat yang dengannya kita berkawan, kita bermuamalah, kita bergaul sehari-hari, yaitu kawan-kawan kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, atau yang lainnya. Intinya kita semua membutuhkan yang namanya sahabat. Dan persahabatan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karena itu, nanti di surga, orang-orang yang masuk surga akan dihapuskan di dalam hati mereka itu kedengkian, kebencian, permusuhan. Kenapa? Karena di antara yang membuat hidup seseorang itu sumpek, membuat hidup seseorang kurang bahagia, tatkala dia tidak punya persahabatan yang ideal. Atau dia punya persahabatan tetapi terjadi konflik, permusuhan. Dan itu di antara sebab yang menjadikan kita tidak bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah menjelaskan akan pentingnya nikmat persahabatan, nikmat ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, dan ingatlah akan nikmat-nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah saling bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kalian, lalu jadilah kalian orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, dan jadilah kalian orang-orang yang saling bersaudara, terjalin hubungan ukhuwah. Di ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di antara maksud ayat ini adalah Allah ingin mengingatkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada para sahabat, yang mana mereka di masa jahiliyah mereka saling bermusuhan, mereka saling konflik antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah, Allah berikan mereka Islam. Kemudian dengan itu mereka saling membangun ukhuwah di antara mereka, saling membangun persahabatan yang ideal di antara mereka, dan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Kita bisa lihat ya, para sahabat mereka masuk Islam tidak berbarengan. Ada di antara mereka yang masuk lebih dulu dari yang lainnya. Dan tatkala Islam di awal-awal, mereka di antara mereka saling bermusuhan. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah. Akhirnya mereka menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat, padahal sebelumnya mereka bermusuhan. Dan kita perlu ketahui para hadirin sekalian, kenapa kita bisa saling mencintai kepada istri kita, istri saling mencintai kepada suaminya, kenapa kita bisa saling menyayangi antara teman kita, kenapa kita bisa betah berteman dengan kawan kita, kenapa kita bisa sayang kepada sahabat kita? Jawabannya itu adalah taufik dari Allah. Bukan karena kita semata. Yang menjadikan kita bisa berkawan, kita punya hubungan, kita punya relasi yang saling mencintai, yang saling menguatkan, itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menjadikan hati kita dengan saudara-saudara kita menjadi hati yang lembut. Allah yang menjadikan hati kita menjadi hati yang bisa bertemu. Allah yang melembutkan hati kita sehingga kita menjadi sahabat, menjadi orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah yang ideal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat 63. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaupun kamu wahai Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kamu wahai Muhammad
membelanjakan, menginfakkan semua kekayaan yang berada di muka bumi ini. Jadi sekiranya antum punya dunia, antum punya kekayaan, bahkan semua yang ada di muka bumi ini punya antum. Antum infakkan, antum keluarkan agar bisa melembutkan hati di antara kalian, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma allafta baina qulubihim, maka engkau tidak akan bisa menjadikan hati mereka saling lembut antara satu dengan yang lainnya. Engkau tidak bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati-hati mereka bersatu. Maka para suami sekarang jangan sombong. Istri Anda mau sama Anda bukan murni karena Anda ganteng, bukan murni karena kekayaan Anda, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati istri Anda terpaut kepada Anda. Begitupun juga para wanita, bukan karena semata-mata kecantikan Anda. Apalagi kecantikan itu bisa usang, ada waktunya, ada masanya. Kalaulah suami mencintai Anda gara-gara kecantikan Anda, maka suatu saat dia akan meninggalkan Anda. Tetapi suami Anda mencintai Anda apa adanya, sebagaimana dia sayang kepada Anda dari awal pernikahan sampai anak 5 mungkin sekarang, masih sama setianya suami kepada Anda, itu bukan karena Anda yang hebat, akan tetapi Allah yang menjadikan hati suami Anda terpaut kepada Anda. Maka kalau kita punya masalah kepada pasangan kita, sebelum kita mencari solusi kepada manusia, cari solusi kepada yang memegang hati tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau konflik sama suami, berusaha diam, jangan banyak bicara, dengar, kemudian tunggu situasi yang aman. Di sela-sela waktu menunggu tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang memegang hati suamiku, berikanlah kelembutan di dalam hatinya. Begitupun juga para suami, mungkin susah menjinakkan istrinya, maka berdoa kepada Allah yang memegang hati istri Anda. Seperti itu. Bukankah di awal-awal pernikahan istri Anda manut kepada Anda? Siapa yang menjadikan itu manut? Allahu Azza wa Jalla. Dan sekarang mulai berkurang manutnya. Siapa yang bisa mengembalikan manutnya tersebut? Allahu Azza wa Jalla. Begitupun juga kepada para sahabat. Siapa yang menjadikan kita bisa klop dengan sahabat kita? Sahabat kita walaupun terkadang ada gesekan, kok masih bisa saling cari kabar, saling nanya kabar, kok bisa saling terus mengingatkan kepada kebaikan. Kok teman kita ini loyal kepada kita? Kita ini susah di antara sekian banyak manusia, gak ada yang mau bantu, bahkan keluarga gak mau bantu, sahabat kita bantu kita. Siapa yang menjadikan itu semua? Allahu Azza wa Jalla. Ya. Tetapi tentunya setelah Allah berikan taufik kepada hati kita saling mencintai, saling terikat, terpaut antara satu dengan yang lainnya, di sana ada sebab-sebab bagaimana merawat persahabatan tersebut, yang inilah nanti kita akan bahas. Kemudian para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Persahabatan nikmat yang sangat luar biasa. Maka tatkala kita mendapatkan nikmat, kaidahnya di dalam Islam, kita berusaha menjaganya. Artinya, tatkala Anda bersyukur dengan nikmat persahabatan, dengan nikmat punya kawan, entah itu kawan hidup atau kawan bermajelis ilmu, kawan yang lain, maka tatkala Anda bersyukur, Anda berusaha menjaganya. Makanya seorang penyair mengatakan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asiya tuzilun ni'am." Apabila Anda berada di dalam kenikmatan, jagalah nikmat tersebut. Artinya apa? Apabila Anda memiliki sahabat, apabila Anda memiliki kawan, apabila Anda memiliki teman hidup yang baik, yang sevisi misi, yang ingin sama-sama menuju surga, far'aha, jagalah. Jagalah. Dan tentu banyak ya perkataan para ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan apabila engkau memiliki teman yang saleh, maka peganglah, gegamlah, jagalah, karena sesungguhnya melepaskan teman yang soleh itu lebih mudah daripada mencarinya. Atau kalau kita bisa bahasakan, gigitlah dengan gigi geraham kalian.
Itu bahasa ya, bukan digigit temannya. Artinya apa? Kalau punya teman yang soleh, yang mengingatkan kita untuk ibadah, yang mengingatkan kita untuk ketaatan, maka pegang erat-erat. Kenapa? Melepaskannya mudah, menjaganya begitu berat. Kemudian para hadirin sekalian, ummahat dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, agama Islam agama yang sempurna. Semua yang dibutuhkan oleh manusia dijelaskan dalam Islam. Semua perkara yang kita butuhkan di kehidupan ini dijelaskan oleh agama Islam. Telah disampaikan oleh Allah, telah disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada perkara-perkara yang sepele sekalipun sudah dijelaskan. Apa contohnya? Masuk kamar mandi. Kita masuk kamar mandi itu tidak terbesit di pikiran kita kan? Itu perkara yang sebenarnya remeh. Tapi ternyata kalau kita belajar Islam secara sistematis, ternyata di antara adab-adab yang harus kita perhatikan adalah adab masuk kamar mandi. Dahulukan apa kalau masuk kamar mandi? Kepala. Dahulukan kaki kiri. Ada doanya. Di dalamnya ngapain? Ada adabnya. Sebagian orang kamar mandi menjadi dapur rekaman. Iya, itu syaitan memberikan was-was bisikan-bisikan itu. Kamu bagus suaramu kalau di kamar mandi. Nah, ternyata kalau dia belajar itu tidak dibenarkan. Kamar mandi itu kita tidak diperintahkan lama-lama di sana, apalagi buat lagu di sana. Tatkala kita selesai buang hajat, kita keluar. Keluarnya pun ada adabnya. Kaki kanan terlebih dahulu. Ada doanya. Nah, sampai kepada perkara yang kecil seperti itu, Islam memperhatikannya. Apalagi permasalahan menjaga persahabatan. Islam sudah menjelaskannya dengan gamblang. Makanya Allah Subhanahu wa taala pastikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Islam telah sempurna. Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Islam memperhatikan segala sesuatu dan termasuk adalah bagaimana kita menjaga persahabatan kita. Sudah banyak peringatan dari kalangan para ulama tentang pentingnya menjaga persahabatan. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ya ahlas sunnah, tarahamu fima bainakum fa innakum aqallun nas." Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai ahlus sunnah, wahai orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah Nabi, wahai para pengikut Nabi, wahai orang-orang yang beriman, tarahamu bainahum, tarahamu fima bainakum, salinglah kalian menyayangi di antara kalian, salinglah kalian menjaga di antara kalian. Kenapa? Fa innakum aqallun nas, karena kalian adalah manusia golongan yang sedikit. Diperintahkan kita menjaga. Diperintahkan kita menjaga. Kemudian para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita ingin kebersamaan kita dengan kawan hidup kita, entah itu istri atau suami kita atau teman-teman kita secara umum, tentunya bukan hanya di dunia. Persahabatan yang hakiki, pertemanan yang hakiki adalah bagaimana dia ingin bersama bukan hanya di dunia, tetapi juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hijr ayat 47, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin." Dan kami cabut nanti di surga apa yang ada di dalam dada-dada mereka berupa kebencian, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersaudara, saling mencintai, saling mengasihi. Mereka duduk berhadapan di atas permadani. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin bagaimana kita dengan sahabat-sahabat kita bukan hanya bersama di dunia, tapi juga bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kiat-kiatnya? Apa panduan-panduan yang diberikan oleh agama Islam? Maka yang pertama,
agar persahabatan kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah kita membangun persahabatan kita karena Allah Azza wa Jalla. Kita membangun persahabatan kita karena Allah Azza wa Jalla. Ini di antara poin yang sangat penting bagaimana kebersamaan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya semua pertemanan, semua hubungan, semua kedekatan yang tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah, yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan. Anda dengan istri Anda, kalau Anda tidak membangun rumah tangga di atas ketakwaan kepada Allah, tidak membangun rumah tangga karena Allah, Anda akan saling bermusuhan. Suami nuntut istri, istri nuntut suami, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Anda dengan sahabat Anda, dengan teman-teman Anda, kalau Anda tidak membangun persahabatan Anda karena Allah, Anda tidak membangun persahabatan Anda karena ketakwaan kepada Allah, Anda akan saling menuntut nanti di akhirat. Dia ya Allah, temanku yang gak ngajak aku untuk ibadah, dia ibadah sendirian. Kemudian yang satunya, enggak ya Allah, dia gak mau diajak, dan seterusnya. Ribut antara satu dengan yang lainnya, saling menyalahkan. Kenapa? Tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin." Pada hari nanti di akhirat, al-akhilla, semua hubungan, semua teman karib, semua persahabatan, semua kedekatan akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang membangun hubungannya, membangun relasinya, membangun persahabatannya di atas ketakwaan karena Allah Azza wa Jalla. Maka para hadirin, catatan yang paling penting, poin pertama, tatkala Anda ingin membawa persahabatan Anda hingga ke surga Allah, bangunlah persahabatan tersebut karena Allah, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam sebuah kisah yang nyata, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau salah satu penulis buku Al-Muwatta, buku yang berjilid-jilid. Dan ternyata tatkala beliau membuat kitab Al-Muwatta tersebut, sudah banyak ulama-ulama sebelumnya yang membuat sama seperti yang beliau buat. Sampai dikatakan kepada beliau, "Wahai Imam Malik, kenapa engkau menulis Muwatta? Bukankah sudah banyak yang menulis sebelum engkau?" Maka beliau mengatakan, dan ini kaidah penting, beliau menjawab, Imam Malik rahimahullah, "Ma kana lillahi baqin wa ma kana li ghairillahi zail." Beliau mengatakan, apa saja yang dilakukan karena Allah maka akan bertahan lama. Apa saja yang dilakukan ikhlas karena Allah akan bertahan lama. Dan apa saja yang tidak dibangun di atas keimanan, di atas karena Allah, tidak ikhlas kepada Allah, itu akan lenyap. Maka para hadirin sekalian, sekarang kita bisa lihat, kalau antum mencari di mana orang mengkaji, kalau antum mencari di mana orang membahas, di mana kitab-kitabnya terus masih banyak diperjualbelikan, salah satunya adalah kitab beliau, Al-Muwatta li Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Padahal banyak kitab-kitab yang lainnya yang lebih dulu ditulis, tetapi karena beliau mengatakan maka nalillahi bakin, yang dilakukan karena Allah pasti akan tetap, dan terbukti hingga sekarang buku tersebut tetap eksis. Maka ini isyarat para hadirin sekalian, kalau Anda membangun persahabatan Anda karena Allah, maka persahabatan tersebut akan langgeng, persahabatan tersebut akan tetap.
Tetapi kalau Anda membangun persahabatan, kedekatan, relasi Anda karena selain Allah, karena bisnis misalnya. Betapa banyak saya bertemu ikhwan, saya nggak mau tahu, tetapi saya harus tahu. Beliau minta konsultasi. Yang mereka berkawan, mereka hadir majelis ilmu sama-sama, masuk ke dalam dunia bisnis, bercerai. Bercerai-berai ya. Mereka tidak nikah, bukan. Bercerai maksudnya bermusuhan. Mungkin kurangnya membangun persahabatan lillahi azza wa jalla, tetapi karena apa? Bisa jadi lebih besar karena bisnis. Betapa banyak orang yang dulunya sahabat akhirnya bermusuh. Kenapa? Karena salah prioritas tatkala terbuka sedikit dunia, akhirnya membangun persahabatannya karena itu dan bukan karena Allah azza wa jalla. Dan kita punya pengalaman masing-masing. Banyak teman kita yang lepas, banyak kawan-kawan kita yang sekarang mungkin kita nggak anggap musuh, tapi dia menganggap kita musuh. Bisa jadi gara-gara niat yang salah, skala prioritas yang salah, yang mana kecintaan yang harusnya menjadi nomor satu karena Allah dijadikan nomor sekian. Kemudian para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, terdapat kemuliaan yang sangat besar bagi orang-orang yang membangun persahabatan karena Allah. Dia membangun persahabatan karena cinta kepada Allah. Ada keutamaan yang sangat besar nanti di padang mahsyar. Semua manusia dikumpulkan, semua manusia berada di sana. Matahari didekatkan 1 mil. Matahari didekatkan dalam keadaan yang sangat dekat. Semua orang kepanasan. Ada yang tenggelam dengan keringatnya satu badannya, ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai dadanya. Semua orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Keadaan yang sangat panas. Dan tenggelamnya seseorang sesuai dengan kadar dosanya di kehidupan dunia yang dia lakukan. Semua orang kepanasan. Matahari didekatkan di padang mahsyar. Tetapi di sana ada orang-orang yang bahagia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan naungan. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jalla. Siapa di antara mereka? Disebutkan oleh Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah azza wa jalla. Bagaimana itu dia mencintai karena Allah? Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Tatkala mereka berteman, ternyata pertemanan mereka cocok, tidak menjauhkan mereka dari ibadah kepada Allah, bahkan saling menguatkan di dalam ketaatan kepada Allah. Itulah membangun keimanan di atas cinta kepada Allah. Kemudian mereka berpisah karena Allah. Maksudnya bagaimana? Tatkala mereka mendapatkan kawan, ternyata kawan tersebut tidak bisa dibawa kepada ketaatan. Dia sudah berusaha mewarnai tetapi tidak bisa. Kawan tersebut tidak sevisi misi, ambisinya beda, tidak bisa dibawa kepada ketaatan, bahkan mempengaruhi kita kepada kemaksiatan. Tinggalkan dia karena Allah. Orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah azza wa jalla. Apa syaratnya? Mencintai, membangun relasi, membangun persahabatan, pertemanan karena Allah azza wa jalla. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini kita bisa mengoreksi masing-masing. Kita berteman dengan sahabat kita itu karena apa? Apa yang menjadi tujuan terbesar kok kita mendekati dia? Apa yang menjadi tujuan terbesar kok kita betah sama dia? Apakah dari sisi dunianya, ataukah dari sisi yang lainnya, ataukah dari sisi agama kita, ataukah dari sisi kecintaan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah? Maka masing-masing kita mengoreksi persahabatan kita agar persahabatan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah persahabatan karena Allah azza wa jalla. Kemudian selanjutnya, agar persahabatan kita itu sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang kedua,
Kita hanya ambil 2 insyaallah pada pertemuan kali ini. Yang kedua adalah agar persahabatan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala, kita saling membantu dan saling melengkapi. Saling membantu dan saling melengkapi. Jadi, agar persahabatan kita itu awet hingga ke surga Allah, kita dengan sahabat kita harus saling membantu dan saling melengkapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam perihal saling mencintainya mereka, saling menyayanginya mereka, dan saling berbelas kasihnya mereka, itu seperti tubuh, itu seperti anggota badan yang satu. Apabila satu merasakan sakit, maka semuanya ikut merasakan sakit. Maka itulah sahabat. Tatkala temannya kesusahan, dia tidak tutup mata. Tatkala temannya kesusahan, dia juga merasakan kesusahan. Kalau dia bisa bantu, maka dia bantu. Kalau dia tidak bisa bantu, maka dia tidak menutup mata. Dia doakan, dia berikan nasihat, dia berikan motivasi, dia kuatkan. Makanya dalam Islam tidak dibenarkan menjadi orang-orang yang lupa kepada kebaikan orang lain. Dalam istilah kata, kacang lupa kulitnya, itu tidak dibenarkan. Tatkala seseorang sahabat kita itu sedang kesusahan, maka kita melengkapi, kita bantu dia. Ya, karena Nabi mengisyaratkan kita antara teman kita dengan orang-orang yang beriman seperti satu badan. Bagaimana sih kalau kita satu badan itu? Antum sakit gigi, semuanya ikut rasa sakit itu. Antum satu badan yang sakit, tangan yang sakit, itu semua ikut merasakan sakit. Itulah orang-orang yang beriman. Maka tatkala teman kita kesusahan, kita bantu mereka. Kalau kita bisa bantu dengan materi, kita bantu dengan materi. Kalau kita bisa bantu dengan tangan kita, tenaga kita bantu dengan tenaga. Kalau kita nggak bisa bantu dengan materi dan tenaga, kita bantu dengan doa, dengan nasihat, motivasi. Sabar ya akhi, inilah dunia. Dunia penuh dengan ujian. Antum pasti bisa melewatinya. Allah tidak menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Ringan, kita nasihati teman-teman kita. Jangan tatkala teman-teman kita berada di atas puncak kejayaan, kita dekat dengan dia. Tatkala susah-susahnya, kita tinggalkan dia. Itu tidak dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Jadi kalau kita bisa bantu, maka kita bantu. Dan ini terbukti ya. Ya, banyak teman-teman dan saya juga merasakan ada sahabat-sahabat yang Masya Allah, mereka itu baik kepada kita melebihi orang-orang yang punya ikatan darah dengan kita. Masya Allah, semoga Allah jaga orang-orang yang seperti itu. Dan kita dimudahkan menjadi orang-orang yang seperti itu. Yang tatkala kita sedang kesusahan, senyap, tepat, langsung. Dia orang yang pertama menanyakan kabar kita. Dia orang yang pertama menanyakan keadaan kita. Di antara keluarga kita mungkin tutup mata. Ada sahabat-sahabat yang seperti itu. Maka apabila kita bisa memberikan kebaikan, manfaat kepada saudara kita, maka lakukanlah. Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang baik di antara kalian wahai manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kalau kita punya kawan yang saleh, kita punya kawan yang saleha, dari sekian banyak manusia, tatkala sedang diuji, mereka adalah orang yang lebih kita prioritaskan memberikan bantuan kepada mereka. Berikan mereka manfaat. Maka para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita harus berusaha saling membantu. Kemudian saling melengkapi. Teman-teman kita itu pasti punya kesalahan. Teman-teman kita itu pasti punya khilaf. Kalau Anda mencari teman yang gak punya kesalahan, Anda tidak akan punya teman. Kenapa antum tidak sama dia? Iya Ustadz, dia itu begini. Terus antum mau kayak mana? Ya tidak begitulah Ustadz. Tidak ada teman yang seperti itu. Disebutkan oleh pepatah Arab,
Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman, mencari kawan tanpa aib, maka dia tidak punya teman. Secara umum kita bawa, barang siapa yang mencari istri tanpa aib, dia enggak akan punya istri. Barang siapa yang mencari suami tanpa aib, dia enggak akan punya suami. Barang siapa yang mencari teman tanpa aib, dia enggak akan punya teman. Karena dunia ini Allah ciptakan memang tidak sempurna. Kesempurnaan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah kekurangan tersebut kelebihan, dan kita bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Maka para hadirin sekalian, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah Azza wa Jalla, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Insyaallah poin-poin berikutnya, ada lumayan banyak poinnya, kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Intinya pada malam hari ini adalah nikmat persahabatan, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang harus kita jaga. Dan ingat, dengan kita menjaga persahabatan kita di dunia, maka itu akan mengantarkan kita kepada persahabatan yang kekal di akhirat. Sebagaimana kita ketahui juga, di antara sebab orang mendapatkan syafaat itu ada melalui teman yang soleh. Kemudian bagaimana cara mengawetkan persahabatan hingga ke surga Allah? 2 poin yang kita ambil pada malam hari ini. Bangunlah pertemanan di atas ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua, berusahalah saling membantu dan saling melengkapi. Kita dengan teman kita gak ada yang sempurna. Sebagaimana teman kita punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Tetapi yang baik bukan orang yang hanya melihat kekurangan, tetapi menjadikan kekurangan itu kelebihan, saling melengkapi. Nah, demikian para hadirin sekalian. Dan ingat, yang menuntut pertemanan sempurna di dunia ini tidak ada. Orang yang mencari teman tanpa aib tidak ada. Mungkin kawan kita dia soleh, rajin hadir kajian, tetapi kalau dihubungi slow respon. Kan ada yang seperti itu. Atau mungkin kita punya teman yang dia Masya Allah fast respon, cepat responnya, di mana ada butuh bantuan dia nomor 1. Tetapi kalau kita duduk bersama dia, kalau kita nggak mulai bicara, dia nggak bicara. Susah juga ini cari topik terus kalau ketemu sama dia. Misalnya ada orang yang kurang, ada teman kita mungkin yang dia Masya Allah soleh, tetapi kalau bertemu dia suka ngomong, capek kita respon dia ngomong ini. Ada aja pembahasannya. Nah, maka itulah, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi ingat, kita saling melengkapi. Demikian para hadirin sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.